Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Atasan. Ketika membayangkan tentang Jepang, seringkali kita membayangkan tentang negeri matahari terbit, masakan, dan budaya Jepang yang kaya, alamnya, teknologi tinggi, Shinto, dan mungkin Buddha sebagai agama yang paling banyak dipraktikkan di negara ini. Tetapi bagaimana jika kita berbicara tentang Islam dan Jepang? Ada satu sosok yang menarik. Dia adalah Nur Arisa Mariam, seorang wanita Jepang yang memutuskan untuk masuk Islam dan sekarang dia tinggal di Inggris. Lahir dan besar di Tokyo, Arisa kemudian tertarik dengan bahasa asing. Itulah sebabnya dia memilih jurusan studi Malaysia dan bahasa di universitas tempat dia belajar. Bahkan sekarang, dia masih sangat tertarik dengan bahasa asing lainnya. Dia mengambil kelas bahasa Arab dan studi Islam di salah satu institut di London. Berikut ini adalah kisah pertemuan Arisa dengan Islam. Ketika Arisa sedang menyelesaikan studinya di jurusan studi Malaysia di salah satu universitas di Tokyo, salah satu dosennya adalah seorang wanita muslim berhijab. Selain itu, dengan jurusan yang diambilnya, itu juga memungkinkannya untuk bertemu dengan banyak muslim. Di luar studi formal, dia juga mengikuti klub seni tari Indonesia di universitasnya, yang mana membuatnya lebih banyak lagi bertemu dengan muslim lainnya. Dari interaksi tersebut, Arisa berkisah, kemudian saya mulai menemukan Islam. Saya menyadari bahwa cara berpikir muslim itu indah. Saya juga kaget dengan hal itu, karena apapun yang terjadi, mereka hidup demi Tuhan mereka dan telah mendedikasikan ibadah mereka hanya untuk Tuhan mereka. Keingintahuannya tentang Islam telah mendorongnya untuk mengambil kelas-kelas tentang Islam di universitasnya. Dia memperhatikan bahwa orang Malaysia dan Indonesia dalam bahasa sehari-hari suka sekali menggunakan terminologi Arab seperti Masya Allah atau Alhamdulillah. Dia mencoba menemukan artinya dalam kamus bahasa Malaysia atau Indonesia, tetapi tidak menemukannya. Rasa penasaran ini ternyata malah membawanya untuk mencari tahu lebih jauh tentang Islam. Di dalam kelas tentang Islam, Arisa mulai mempelajari dasar-dasar tentang agama Islam, seperti Al-Quran dan Hadis, sejarah Nabi, cara-cara melaksanakan ibadah haji, situasi dunia Islam di era modern, dan sebagainya. Setelahnya, dia juga belajar tentang pelaksanaan syariat pada masa kini. Arisa kemudian mempelajari cara-cara sholat, tujuannya bukan untuk spiritualitas, melainkan hanya untuk mencari pengalaman saja. Dia ingin memahami sudut pandang Muslim ketika sedang beribadah. Selain itu, di rumah, dia mulai mendengarkan Al-Quran dan coba mengingatnya. Dia juga mengikuti ceramah-ceramah agama Islam bersama teman-temannya. Sambil berjalan, dia mulai tertarik terhadap keindahan Islam dan kebaikan orang-orang Islam sebelum benar-benar menyadarinya. Dia masih belum sadar bahwa sesungguhnya dia telah benar-benar jatuh cinta dengan Islam. Sampai pada suatu waktu, ketika Arisa bekerja paruh waktu di acara Tokyo International Book Fair, sebagai seorang penerjemah bahasa Malaysia, dua orang wanita muslim asli Jepang datang ke standnya. Arisa sangat bersemangat bertemu dengan mereka. Dia ingin mendengarkan kisah mereka, yang asli orang Jepang, namun memilih untuk memeluk agama Islam. Kepada kedua wanita muslim Jepang itu, Arisa bertanya tentang kisah mereka, bagaimana mereka bisa masuk Islam. Salah satu dari wanita itu menceritakan kisahnya kepada Arisa. Saya begitu tersentuh dengan kisahnya, dan saya juga merasa lega ketika tahu bahwa saya bukan hanya satu-satunya yang khawatir tentang beralih ke agama Islam. Saya tidak dapat menghentikan air mata yang mengalir, kata Arisa. Melihat Arisa menangis, wanita muslim Jepang itu memeluknya. Keesokan harinya, Arisa mendapatkan pesan darinya. Assalamualaikum Arisa, bagaimana kabarmu? Pernahkah kamu mengucapkan syahadat sebelumnya? Jika kamu mengucapkan ini dengan sangat jernih dari hati, kamu bisa masuk ke jannah. Insya Allah. Ia menjelaskan bahwa syahadat itu sangat penting, dan jika Arisa memang percaya kepada Allah, meskipun hanya mengucapkan kepada diri sendiri, menurutnya, pada dasarnya Arisa sudah menjadi seorang muslim. Setelah menerima pesan tersebut, sendirian Arisa di kamarnya mengucapkan syahadat. Saya mengucapkan syahadat di kamarku, meskipun ini tidak resmi, tetapi hatiku penuh dengan kebahagiaan, sebab saya merasa Allah melihatku. Alhamdulillah, ujar Arisa. Arisa yang sebelumnya beragama Shinto,
atau agama tradisional Jepang, akhirnya membuat pengakuan pada keluarganya bahwa dia telah memutuskan masuk Islam, namun dia mendapatkan reaksi yang kurang baik. Ibunda Arisa merasa kalut dengan berita mendadak ini dan tidak bisa memahami dengan apa yang terjadi pada anaknya. Dia bahkan berkata kepada Arisa bahwa dia tidak mengakuinya lagi sebagai anaknya. Dan juga beberapa waktu dia tidak mau berbicara sama sekali kepada Arisa. Lain halnya dengan teman-teman Arisa. Ketika diberitahu bahwa Arisa telah masuk Islam, beberapa dari mereka malah bertanya tentang bagaimana kehidupannya setelah menjadi seorang Muslim. Berbeda dengan ibunya, adik perempuan Arisa mendukung keputusan Arisa untuk menjadi Muslim. Adiknya kemudian membantu Arisa untuk meyakinkan ibunya bahwa dia masih orang yang sama dan tidak ada yang berubah. Namun butuh waktu sampai ibunya menerimanya sebagai seorang Muslim. Dan bahkan dia menangis ketika meminta maaf kepada Arisa. Banyak orang yang takut berbicara dengan keluarga mereka tentang perpindahan agama mereka. Tidak semua keluarga terbuka terhadap agama dan budaya yang berbeda. Dan inilah sebabnya Arisa tidak pernah memberitahu ibunya tentang proses belajar Islam. Namun di sisi lain, dia selalu berbicara terbuka kepada ibunya bahwa dia memiliki beberapa teman Muslim. Ibunda Arisa perlahan dapat menerima keislaman putrinya. Bahkan dia melihat Islam dengan cara yang berbeda. Sebelumnya, karena penggambaran media, dia melihat Islam sebagai sesuatu yang buruk. Kini dia menilai Islam adalah agama yang indah. Dan dia melihat Arisa berubah menjadi jauh lebih baik setelah beragama Islam. Beberapa tahun kemudian, bahkan nenek Arisa juga mengikuti jejak Arisa. Dia mengucapkan syahadat di masjid di Tokyo. Neneknya juga telah menjadi seorang Muslim. Meski anggota keluarganya yang lain belum, namun Arisa berharap suatu hari nanti mereka dapat menjadi Muslim juga. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.